Kalau kondisinya seperti ini, kalau tadi kan sudah dikatakan kemarin itu menghijau selama 4 hari, kemudian hari ini terkoreksi, ada profit taking gitu ya. Dan kita tampaknya harusnya kita mulai mendekatkan kepada fokus-fokus pasar pada hari ini ya. Apa saja sih kalau kita perhatikan, kita mulai dari IHSG dulu nih, Syafinas. Ya, seperti yang tadi kita sampaikan di awal pemirsa, memang IHSG hanya perdagangannya cuma 4 hari di pekan ini karena Jumat nanti kita akan libur tanggal merah untuk Jumat Agung. Dan sepertinya karena kenaikan 4 hari kemarin maka investor melakukan aksi profit taking, tetapi ini di artikel CNBC Indonesia menuliskan bahwa sebenarnya sampai dengan saat ini investor asing khususnya masih belum melakukan akumulasi secara besar-besaran. Bahkan mereka lakukan itu adalah untuk melakukan akumulasi belinya secara bertahap. Itu yang menyebabkan IHSG masih belum bisa membentuk angka ataupun lompatan yang signifikan. Karena memang asing kemarin meninggalkan pasar dalam negeri cukup banyak ketika IHSG berada di bawah 6.000 dan sekarang kembali di 6.400-an pun masih belum menarik perhatian bagi investor asing. Kalau kita bicara secara sentimen, salah satunya adalah harapannya negosiasi Indonesia bersama Amerika Serikat bisa membawa hasil ke dalam negeri yang memang baru berlangsung dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 April 2025. Karena negosiasi ini akan dilakukan dalam rentan waktu tersebut karena memang penundaan tarif untuk Indonesia masih berlangsung sampai dengan tanggal 9 Juni dengan harapan kita artinya masih punya harapan ya untuk tarif itu tidak dikenakan. Berhasil atau tidak kita nggak pernah tahu, tapi memang ada beberapa poin yang dibawa oleh beberapa menteri kita ke Amerika Serikat. Salah satunya adalah non-tarif measures, kerjasama perdagangan dan investasi yang ingin direkatkan dan ditingkatkan kembali, lalu beberapa kerjasama terkait sektor keuangan dan juga RI yang berencana menambah impor dari US sebesar 18 sampai dengan 19 miliar US dollar. Dengan harapan artinya pasar US kan kita coba grab lebih banyak ke dalam negeri, artinya mereka bisa melonggarkan. Tapi ya karena masih sampai dengan tanggal 23 April 2025, sepertinya memang pasar kita masih akan terus volatil menunggu kabar dari negosiasi itu. Lalu selanjutnya harus sabar-sabar ya investor. Harus sabar-sabar. Ya. Oke, kalau dari tadi sudah disampaikan oleh Syafinas, IHSG memang benar ya kalau kita lihat dari posisi teknikalnya pun juga masih posisinya masih bearish, jadi masih belum akan terbentuk lagi penguatan-penguatan lanjutan. Itu ditambah lagi juga saham-saham besar yang kuat perbankan pun juga belum terkerek naik. Masih lemah. Masih jadi masih menjadi saham di sektor yang menyumbang pelemahan justru. Iya, tapi ya memang itu dia tadi karena beberapa pekan lalu ketika IHSG berada di level di bawah 6.000-an, investor asing banyak yang melepaskan sektor-sektor penting, salah satunya energi, teknologi dan juga perbankan yang banyak ditinggal oleh investor. Lalu sentimen lain juga ini terkait dari perjalanan presiden kita yang baru balik dari beberapa negara pemirsa, dari Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar hingga Yordania dan menghasilkan beberapa kerjasama. Menghasilkan beberapa kerjasama kan harusnya bisa meningkatkan tingkat confident investor untuk masuk ke dalam negeri ya. Salah satunya adalah kesepakatan kendaraan tempur antara Rusia dengan Indonesia. Lalu juga ada investasi yang bernilai 33 triliun rupiah untuk Danantara dan juga dapat bahan baku pupuk murah dan ini semua diharapkan bisa meningkatkan atau menggairahkan kembali IHSG walaupun memang secara harian kita lihat masih belum terjadi perubahan signifikan ya karena memang investasi ini kan harus dilihat dulu hasilnya baru kelihatan dampak ekonominya. Kalau cuman baru perjanjian letter of interest kayaknya masih sulit untuk bisa menggairahkan kepercayaan diri investor. Tapi kalau dilihat dari 3 klausul yang tadi disampaikan Syafinas, dimulai dari kesepakatan kendaraan tempur, investasi 33 triliun Danantara, dapat bahan baku pupuk murah, ini benar-benar menggambarkan bahwa pemerintahan kita memang fokus untuk 3 sektor, keuangan, pertahanan keamanan dan juga pertanian yang memang selalu dibawa. Dan ini memang jadi misi khususnya Pak Prabowo gitu ya, sampai beliau terjun langsung, pergi langsung, dan mudah-mudahan apa yang tertulis
di sini klausulnya bukan cuma letter of interest aja, bukan interest doang gitu ya, tapi bisa jadi MOU gitu ya, benar-benar kerjasama gitu ya. Dan juga menyerap lebih banyak tenaga kerja. Harapannya begitu. Iya kan, karena kita khawatir dengan adanya tarif Trump ini akan meningkatkan lebih banyak PHK. Lalu ada data juga, sayangnya memang konsumsi RI ini masih dalam data yang tertekan, di mana periode Maret 2025, ini angka kita tercatat 121,1 atau turun 5,3 poin dari bulan Februari 2024. Dan posisi IKK Maret 2025 ini setara dengan Oktober 2024. Dan kalau kita tarik lebih jauh, bahkan ini menjadi yang terendah sejak Desember 2022 atau sekitar 2,5 tahun terakhir. Dan kalau kita lihat juga IKK ini kan sebagai bentuk untuk kita bisa melihat ke tingkat kepercayaan konsumen terhadap kondisi saat ini gitu kan, melihat bagaimana seberapa besar masyarakat mau mengeluarkan uangnya untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Dan tampaknya memang seperti yang disampaikan oleh Pak JK pada podcast Cuap-Cuap Cuan, sepertinya memang bukan daya belinya serta-merta melemah, tapi memang pendapatannya juga yang semakin minim, sehingga kaum mendang-mending gitu kan, termasuk aku loh. Kita dong. Termasuk kita loh. Kita dong. Termasuk kita. Yang akhirnya lebih milih kayak, ya ampun kalau kita pergi ke mall kayaknya lebih baik kita makan aja deh daripada jajan. Jadi pleasure ke diri sendiri aja gitu loh, nggak lagi ke kebutuhan konsumtif gitu. Itu yang akhirnya tercermin di konsumsi RI yang terus tertekan sampai dengan bulan Maret 2025. Oh oke. Ini masih kisarannya masih soal konsumsi gitu ya, menggerakkan ekonomi. Kadang kalau ditanya mau gerakin ekonomi gimana ya, orang uangnya juga terbatas Jadi ini juga menjadi concerns pemerintah untuk balik lagi ya, genjot investasi, genjot lapangan kerja baru sehingga perekonomiannya juga bisa terus bergulir begitu ya, dan bisa jadi dampak yang baik. PDB yang baik juga buat Indonesia, bukan Cina aja, jangan Cina doang dong yang PDB-nya bagus ya. Nah ngomong-ngomong dengan PDB Cina, ini kan sebenarnya tarif terbesar yang dikenakan oleh Amerika Serikat ini kan kepada China ya, sampai dengan 145%. Paling tinggi. Paling tinggi dari semua negara. Tetapi bulan ini PDB Cina justru menunjukkan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, di mana kuartal pertama 2025 kita tumbuh China tumbuh di 5,4% dari kuartal terakhir yaitu di 5,1% ya. Ini melonjak cukup tinggi, lalu output industri juga melonjak 6,5% pada kuartal pertama tahun ini, naik dari 5,7%. Jadi banyak artikel atau banyak komen-komen netizen yang melihat, oh sepertinya tembakannya Amerika Serikat nggak mempan. Tetapi perlu dicermati juga, China justru melihat ini sebagai takutnya ini hanya lonjakan sesaat. Karena memang tarif tersebut belum berlaku. Ketika tarif berlaku, kita nggak tahu apa yang terjadi pada China. Karena China sendiri memprediksikan atau ekonom-ekonom juga memprediksikan bahwa mungkin 30-40% PDB China juga akan terpengaruh ketika nanti sudah benar-benar berlaku. Nah sekarang nih dilakukan, impor ekspor semua dilakukan sebelum tarif tersebut berlaku. 90 hari ya jadi waktunya ya. Nanti mungkin baru terlihat di semester 2 ya, 2025 ini nanti akan seperti apa raport masing-masing PDB. Sebenarnya sih kalau Trump itu kan proteksionis ya orangnya, jadi memang dia kepengen kamu jangan jualan doang dong di sini, kamu belanja juga gitu ya. Semakin banyak belanja dari US, kita tarifnya akan makin kecil. Dan itu sebenarnya yang juga diharapkan Indonesia kan. Makanya kita kasih nih, oke udah deh kita belanja deh dari US gitu. Tapi kalau kita lihat China sepertinya nggak ada takut-takutnya gitu loh. Itu udah dari tahun-tahun kemarin kan juga sama. Mendingan perang deh katanya kalau China ya. Ladenin deh. Oke, ini menarik sekali, tapi mudah-mudahan apa yang dibawa oleh pemerintah kita, negosiasi dan sejumlah hal begitu ya, rencana-rencana yang baik ini bisa berdampak baik juga untuk Indonesia ya. Thank you ya Chef ya. Dan kalau ini kita bahas soal masalah IHSG dan lain sebagainya, disclaimer on, kami kembalikan lagi untuk Anda memilih saham-saham potensial yang menjadi portofolio saham Anda ya.